Kristen tentang Islam menjawab terkait dengan judul di manakah nubuatan bernama Ahmad dalam Taurat. Nah, di sini ada satu orang muslim yang ingin menjelaskan terkait dengan pertanyaan ini, yaitu Bapak Syahrul ya, yang nama lengkapnya Syahrul M. Saleh. Beliau masuk dan teman-teman sudah gembira karena mungkin akan mendapat pencerahan terkait penjelasan di mana yang dimaksud oleh Quran di surat As-Saff ayat 6 ini terkait dengan di mana ada kata Ahmad dalam Taurat tersebut. Tetapi kita coba saksikannya, apakah Pak Syahrul ini bisa memberikan pencerahan seperti yang diharapkan oleh teman-teman Kristen yang bertanya di sini. Mari kita saksikan. Salam Pak, selamat malam Pak Syahrul M. Saleh. Apa kabarnya nih malam ini? Selamat malam Pak Syahrul. Malam, baik. Gimana Pak kabarnya? Sehat kan Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah mungkin seperti ya ini pokok pembahasannya adalah di situ ada nubuatan yang namanya Ahmad ya Pak ya. Tapi sedangkan di Taurat nggak ada Pak gitu. Tuh, di manakah itu Pak? Nah, kita di sini diskusi atau sharing ya Pak ya, sharing santai atau diskusi santai ya Pak ya, saling bertukar pikiran, bukan mencari pembenaran, tapi kebenaran ya Pak Syahrul ya. Jangan saling menghujat, mengintimidasi atau ujar kebencian. Jadi karena Pak Syahrul dari seberang, mungkin Pak Syahrul akan lebih mengerti, bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan saudara kita ini ya Pak Syahrul ya. Yep. Oke Pak Syahrul, mungkin Pak diawali dari Pak Ringo dulu. Mungkin Pak Ringo ada yang mau ditanyakan Pak, silahkan. Ya baik, saya hanya mau bertanya tadi itu tentang ayat tadi itu Pak Syahrul. Selamat malam, gimana Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi saya kan kebetulan saya ada monitor tadi ada suatu perdebatan. Terus dia mengklaim itu dari Al-Baqarah 133 Pak. Nah, terus kemudian saya juga membaca itu di Quran 29 ayat 27. Nah, coba Pak Syahrul tolong terangkan dalam hal ini gitu. Ya, terima kasih. Kalau saya begini, yang pertama masuk di konteks dulu ya. Konteksnya itu kan seakan-akan Muslim harus mengklaim ada nama Muhammad di dalam Taurat, kan begitu ya? Gitu ya? Itu konteks yang diangkat ya. Sepakat dulu ya? Gimana Pak? Jadi seakan-akan Islam itu mengklaim ada nama Nabi Muhammad di dalam Taurat, kan begitu ya? Nah di Al-Saff itu gini Pak, saya jelasin dulu ya Pak ya. Mungkin yang lainnya bisa di-mute dulu biar saya yang itu mungkin yang lainnya di-mute dulu ya. Nah, kan itu di surat As-Saff ya Pak ya, ayat 6 itu tertulis
kalau di situ ada dinubuatkan nama Ahmad gitu, yakni Muhammad, dan akan menyuruh kalian untuk membenarkannya gitu loh Pak, maksudnya. Asaf Itu ayat ayat 6 Pak, Quran surat As-Saff ya Pak ya, ayat 6. Nah, saya bacain ya Pak ya. Dan dalam kurung, ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan dalam kurung datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam kurung Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata, gitu loh Pak. Berarti udah dinubuatkan Ahmad, sedangkan di Taurat itu nggak ada Pak yang namanya Ahmad, gitu loh Pak Sahrul. Silahkan Pak Sahrul. baik. Yang pertama, kalau di Al-Quran mungkin saya sampaikan dulu bahwa di Al-Quran itu sangat bisa dipercaya bahwa terlalu banyak ayat bahwa Allah itu mengutus Rasulnya yang bernama Muhammad, Isa, Abraham, Musa, dan lain-lain sebagainya ya. Tapi kalau di Taurat, sebetulnya Islam tidak masuk pada konteks ada atau tidaknya di Taurat atau di Injil. Karena Islam tidak pernah Allah menyerukan untuk membuka Injil, untuk membuka Taurat. Karena Islam itu udah jelas telah hadir sebagai agama terakhir ya, yaitu semua Taurat, semua Injil itu udah termaktub dalam Al-Quran. Pada saat Al-Quran berbicara tentang Musa, disitulah Taurat itu hadir. Ya, pada saat Islam itu, Al-Quran itu bicara Isa, disitulah Injil adanya. Jadi begitu, gitu, Deborah. Pak, kita bukan bahas Injil, maksud saya itu di Taurat Pak. Di Taurat itu kan itu di Al-Quran kan membahasnya itu Taurat Pak, bukan Injil. Nah, yang saya tanyakan itu di Al-Quran kan menubuatkan di Taurat Pak, bukan di Injil. Di Injil udah lain lagi ya Pak ya, di Taurat gitu loh. Nah, tapi di Tauratnya itu saya bolak-balik itu namanya Muhammad, si Ahmad ya, bukan Muhammad ya. Ahmad itu nggak ada gitu loh Pak, maksud saya. Ya udah, kita sepakat saja tidak ada. Jadi karena itu menjadi ruang debat, ada atau tidaknya nama Ahmad atau Muhammad di dalam Taurat saat ini tidak menjadi ruang Islam untuk untuk membuat keimanannya itu berkurang gitu loh, gitu ya. Tapi saya menarik dengan Pak Ringo tadi. Gimana Pak? Udah jelas tadi ya apa yang saya sampaikan tentang adanya nama Nabi Muhammad di Taurat itu ada atau tidak, itu bukan pembahasan orang Islam. Loh, Tapi justru saya tertarik dengan Pak Ringo tadi. Bukan Pak, ya gitu. Malah jadi aneh loh Pak, soalnya di ayatnya udah ada. Kalau Ayat Bapak gimana nih? nggak jadi bahasan berarti artinya Bapak rejected sama ayat Al-Quran dong. Ayat yang Asap ayat 6 tadi ya. Iya. Oke, sekarang begini. Satu-satu ya. Jadi jangan bicara banyak-banyak ya. Nah, gini. Asap ayat 6 tadi, Allah itu mengkisahkan Isa berbicara. Gitu ya. Jadi Allah itu menyampaikan kalimatnya Isa kepada Nabi Muhammad. Bahwa Isa pernah berbicara begini. Itu dulu konteksnya ya. Jadi gitu ya. Dimengerti Pak. Lalu pertanyaan gimana? Nah, silakan Bu Hadasah. Satu-satu ya. Oh, ya gini kan Pak. Di dalam Quran itu kan Isa berbicara bahwa di Taurat ada nama Nabi yang namanya Ahmad gitu. Yeah. Isa berbicara gitu. Ya Isa ini kan orang yang terpercaya. Yeah. Karena dia nabi. Sudah diterima
Dan itu ada di Quran, menyatakan dia nabi. Kata-katanya dia terpercaya. Isa bilang di Quran, di Taurat ada nubuat nabi yang namanya Ahmad gitu. Kalau itu kan salah satu ayat yang memang ada di Quran. Kenapa buat Bapak bisa mengatakan bahwa itu bukan menjadi penting dalam keimanan gitu. Bahasanya Bapak itu tadi saya tangkap, saya lupa kata-kata Bapak yang utama. Tapi yang saya katakan tidak gitu. Kok bisa? Itu kan ayat yang jadi ada gini, di Quran. Gini Abu Hadasah, saya jawab ya. Gini, maksud saya adalah yang pertama tadi, Islam itu tidak perlu merunut kepada kitab manapun setelah Al-Quran itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Artinya apa? Ada atau tidaknya naba Nabi Muhammad di Taurat saat ini, itu bukan ruang kami untuk mencarinya. Walaupun Allah sudah mengatakan bahwa Isa pernah berbicara, ada Ahmad di dalam Taurat, ya. Jadi saat ini tidak lagi bisa kita telisik mana Taurat yang Allah maksud. Ya gitu ya Bu ya. Gimana Pak? Jadi gini, yang pertama saya sampaikan bahwa Islam tidak pernah disuruh runut kepada kitab sebelumnya. Karena telah disempurnakan. Tidak pernah. Hanya ada informasi bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Tapi orang Islam tidak pernah ada perintah dalam Al-Quran untuk mereverse ke sana, tidak ada. Karena di Al-Quran telah disempurnakan. Pak, tunggu Pak. Kalau nggak salah nih ya, Bapak bisa ralat saya ya. Kalau nggak salah, di dalam Quran itu ada pernah ayat yang mengatakan kalau kau ragu, maksudnya Muhammad, tanyalah kepada ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud adalah orang-orang yang menguasai Alkitab, Injil, Taurat, Zabur. Gitu. Artinya itu sangat penting dong. Ya, baik saya jawab ya. Jadi itu di awal pewahyuan Bu, Muhammad bin Abdullah itu belum menjadi Rasul. Jadi yang namanya manusia belum pernah paham riwayat turunnya ayat, tentu ada kekagetan sampai beliau masuk di dalam selimut karena kedinginan atas kekagetan itu. Nah, Allah itu kan ingin memberikan satu bukti bahwa, Nabi, kalau kamu nggak percaya keadaan ini, kamu tanyakan orang-orang ahli kitab. Dulu tuh pernah ada kitab loh, itu maksudnya. Itu asbabul nuzulnya Bu ya. Jadi bukan berarti bertanya yang di sana tuh kamu bertanya bahwa itu yang benar, bukan itu. Pernah ada kitab di sebelumnya. Maaf itu maksudnya Bu ya. Maaf Pak, saya potong nih Pak. Ini di Quran surat Al-Kahf ayat 6 loh. Bapak mengakui nggak Quran surat Al-Kahf ini? Saya sampaikan kepada kalian semua, kawan-kawan Nasrani di sini, satu helai ayat pun saya tolak atau siapapun yang mengaku beriman kepada Islam, dia sesungguhnya telah keluar dari Islam bila satu ayat aja dia tolak. Gitu ya Bu ya? Ya, berarti di sini Bapak mengakui dong surat As-Kahf ini ayat 6. Nah, di sini dia memberitahukan kalau di Taurat itu ada namanya Ahmad gitu loh, bernubuat gitu loh Pak. Nah, sedangkan di Taurat sendiri nggak ada si Ahmad itu nggak ada gitu loh Pak maksudnya. Gitu loh. Ya, saya tangkap, saya udah sampaikan tadi ya. Taurat yang saat ini tidak kami pahami lagi keberadaannya, ya. Jadi yang lain jangan tersinggung ya. Saya bicara dalam perspektif Islam ya. Gimana Pak? Maaf, Taurat nggak tahu keberadaannya Pak? Ya, keberadaannya tidak kami pahami ya. Maaf Pak, saya potong dulu. Kita di Alkitab itu ada Taurat Pak, perjanjian lama dan perjanjian baru, ya toh Pak?
Bu, saya di sini tidak berdebat ya. Tolong pahami, Iya. saya berbicara dalam perspektif Islam. Ya. Iya Pak, nah ini saya juga Saya membahasnya berbicara dalam perspektif dulu Islam, Pak. ya. Nah, Dengerin dulu Bu. Pak, saya juga berbicara Pak ini di sini. Betul. Betul. Asal itu Betul. Al-Quran gitu loh Bapak Ya. Nah, ini kok apakah di asaf ini nggak diakuin atau bagaimana? Dia menubuatkan sebelum yaitu Taurat. Nah, berarti mengakuin dong Taurat dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Nah, di saat dicari di Taurat itu nggak ada namanya Ahmad gitu Pak. Abu Deborah, tolong dipahami ya. Saya sekarang bicara dalam perspektif Islam ya. Allah telah memberikan ruang beriman kepada orang Islam. Jangankan Taurat, Zabur pun harus kami imani. Injil pun harus kita imani. Apa yang kami Islam imani? Bukan isinya saat ini. Pernah diturunkan. Paham ya Bu ya? Jadi jangan tersinggung. Saya tidak mengatakan Injil, Zabur, Taurat udah dipalsukan. Saya tidak ingin mengatakan itu. Perkara perspektif kalian bahwa Taurat, Injil, Zabur masih murni, yaitu perspektif kalian, itu iman kalian. Jadi saya tidak ingin membantah itu. Artinya apa? Kami tidak lagi punya ruang atau diberi ruang untuk mencari keberadaan yang mana Zabur yang dimaksud Allah, gitu. Tidak lagi. Paham ya? Pak Sahrul. Maaf ya Pak ya, saya potong sedikit. Sebenarnya ini pertanyaan ini, acara ini, topik ini muncul karena banyak sekali orang Muslim yang menganggap itu sangat penting supaya iman mereka bertumbuh. Sehingga banyak sekali artikel-artikel kalau kita googling bahkan bukan cuma artikel, jurnal-jurnal akademis yang membahas ini. Jadi dari situlah muncul banyak pertanyaan dari orang-orang Kristen yang membaca Taurat gitu. Jadi ketika Bapak bilang, Bapak sangkal bahwa itu tidak penting lagi untuk Islam, itu rasanya buat saya seperti omong kosong. Karena fakta yang saya temukan itu banyak sekali. Bahkan Bapak kalau selidiki sekarang, itu banyak YouTube itu banyak ustadz-ustadz besar, ustadz-ustadz yang diakui lah gitu. Itu juga banyak yang membahasnya gitu. Jadi ketika Bapak bilang tidak penting, seolah-olah tidak penting untuk mencari tahu di Taurat itu ada nggak nubuat itu sangat tidak masuk akal, sangat tidak realistis. Bahkan yang saya temukan itu bukan cuman di Taurat yang dicari dan di Injil, bahkan di kitab yang tidak diakui oleh Islam pun seperti Kidung Agung, Yesaya, itu dicari di situ oleh Muslim. Itu jadi ketika Bapak bilang seperti ini, kok rasanya aneh buat saya, Pak. Baik, Bu Hadasah ya, begini. Tadi Ibu mengatakan ustadz-ustadz, ulama-ulama membicarakan kitab-kitab sebelumnya. Itu Bu ya. Jadi sebetulnya kalau Ibu ingin tahu kenapa beliau-beliau membahasnya itu. Bukan cuma ustadz-ustadz, jurnal-jurnal juga banyak Pak, akademis. Oke, saya sudah tangkap ya, sudah tangkap. Lepas dulu jurnal itu, kita lari kepada kalimat tadi ustadz-ustadz. Sebaiknya Ibu patut bertanya kepada ustadz yang Ibu dengar. Apa maksud Ustadz membicarakan tentang kitab dua Al-Quran? Tentu akan ada jawabannya. Nah, seperti yang Ibu katakan, kalau saya tidak ingin merunut kepada kitab-kitab sebelumnya tentang namanya Muhammad, itu omong kosong ya. Saya rasa Ibu telah mengklaim sesuatu yang Ibu tidak pahami. Maksud saya apa? Di dalam iman Islam, tidak pernah orang Islam dibebankan, biar jelas ya. Di dalam iman Islam, Bu, ya, Bapak-Bapak,
tidak ada ruang kami mempertanggungjawabkan keadaan kitab sebelumnya. Tidak ada sama sekali. Karena semua telah dikisahkan di dalam Al-Quran, tentang Isa itu seperti apa, tentang Adam seperti apa, dan seterusnya. Gitu Bu ya. Pak, itu pun di surat itu juga di Al-Maidah juga dia membenarkan loh Pak. Kalau Al-Quran kan membenarkan, berarti kan benar dong kalau di sini di Al-Quran As-Saff itu. Saya balik lagi aja Pak, intinya kan kok Ahmad ini nggak ada gitu loh Pak di Taurat yang seperti dinubuatkan. Sedangkan di Al-Maidah pun dia pun tertulis, coba Bapak baca di Al-Maidah ayat 48. Itu pun dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab, ya kan, yang diturunkan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka keputusan perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, gitu loh. Berarti kitab-kitab sebelumnya kan berarti mengakuin dong Taurat itu. Nah, sedangkan di Tauratnya sendiri itu nggak ada Ahmad, gitu Pak maksudnya. Bu, tolong Ibu pahami apa yang saya sampaikan tadi. Saya tidak ingin membantah apa yang Ibu imani, bahwa di dalam Taurat tidak ada nama Muhammad. Sepakat kita. Tapi pada saat Al-Quran menjelaskan seperti itu, kami tidak perlu mencari ada atau tidaknya. Paham ya Bu ya? Jadi tidak menggugurkan keimanan kami di situ. Paham ya? Pak Ahmad. Maaf Pak sebelumnya. Maaf Bu Adasa. Maaf banget sebelumnya Pak. Berarti maaf ya Pak ya. Maaf banget sebelumnya ya Pak Sahrul ya. Saya tanya ya. Saya kan bertanya ya. Jadi menurut Bapak ayat As-Saff itu udah nggak berlaku lagi kah atau bagaimana gitu Pak? Tetap berlaku, tapi kita tidak pernah ditanyakan, pernahkah kamu mencari nama Muhammad di dalam Taurat? Tidak pernah ada kewajiban kami. Bukan menanya, gitu loh Pak, bukan menanya ada nggak. Maksudnya gini loh, itu di As-Saff itu kan menjelaskan bernubuat. Berarti kalau bernubuat itu akan datang. Contohnya saya akan bernubuat nih besok akan datang presiden. Berarti saya udah menubuatkan, membayang-bayangin gitu loh Pak. Gitu loh Pak maksud saya. Nah, itu maksudnya itu. Nah, bernubuat itu membayang-bayangkan. Di As-Saff itu kan menubuatkan Ahmad gitu Pak. Gitu loh maksudnya. Betul ya, sepakat sama satu pikiran kita. Nah, tapi kok nggak ada gitu, kok tertulis di Taurat nggak ada gitu loh. Jadi itu gimana gitu? Nah, As-Saff itu gimana gitu jadi, Pak? Jadi gini Bu, mungkin Ibu nggak tahu juga ya. Jadi saya bukan yang mengkaji Taurat ya, saya tidak mengkaji Injil gitu ya. Tadi kan ada juga yang kita nggak usah ngomong Injil Pak, justru karena ada tertulis pada Al-Quran, kami yang bertanya pada Bapak, makanya itu kita nggak usah ngomong itu kan, nggak usah bahas Injilnya, di Tauratnya aja yang di As-Saff itu, makanya karena tertulis di Al-Quran lah kita Halo, ya keluar Bu Deborah. Pak. Sebenarnya sih kami pun juga tidak mempertanyakan pertanggungjawaban dari Muslim Pak untuk membuktikan itu. Tetapi ya Pak, nih kenapa kami bertanya? Karena seperti yang saya bilang tadi itu banyak sekali Muslim yang justru mencari mengais-ngais di dalam Alkitab. Gitu. Nih ya Pak, kalau Bapak googling saja Pak, sekarang ini, detik ini Bapak googling ada tentang nubuat Nabi Muhammad di Taurat, itu ada 31.700 hasilnya tentang itu. Artinya apa? Artinya banyak sekali Muslim yang menganggap itu penting, mencari-cari. Bahkan mereka memunculkan ayat-ayatnya. Contoh dalam bilangan, itu mereka munculkan. Artinya ini seperti bertolak belakang dengan pernyataan Bapak yang menganggap, oh kami tidak perlu mencari-cari di Taurat yang sekarang karena kami nggak percaya itu. Faktanya
Tidak seperti itu, Pak. Coba Bapak googling ya, Pak. Saya bukan saya coba gini. Biar jelas. Ibu Hadasa, biar jelas, saya tidak pernah mengatakan saya tidak percaya Taurat. Saya salah. Saya tidak paham keberadaan Taurat yang Allah maksud di dalam Al-Quran. Ya, Beda ya? Pak, Pak, Taurat kan udah jelas ada itu Pak di Alkitab Pak, itu nggak ada yang merubah Pak. Saya tidak mengatakan itu Ibu yang merubah. Iya, saya tahu. Nah, di situ gini loh. Gini loh Pak maksudnya. Itu kan di Al-Quran ya kitab Bapak, makanya saya tanya karena itu kitab Bapak gitu loh Pak. Sedangkan di kitab kita Taurat itu nggak ada gitu Pak. Maksud saya begitu Bapak. Iya betul ya. Tapi ulangan 18 yang dibaca tadi itu diantaranya yang Islam pahami mengkisahkan Nabi Muhammad. Allah menaruh firman di dalam mulutnya. Nah, di situ kenapa di dalam mulut? Karena Rasulullah pada saat itu emang diterbitkan tidak bisa membaca. Tapi kalau orang Kristen mengatakan itu bukan Muhammad, ya selesai urusannya, nggak usah diperdebatkan. Gitu ya? Oke Pak, oke. Sekarang gini aja deh Pak, nanti sebelum saya lanjut ke teman-teman untuk bertanya, saya pertanyaan terakhir aja deh Pak. Pertanyaan saya terakhir ini gini Pak, jadi Bapak ini tidak tahu ya keberadaan Taurat ya? Saya tidak, semua orang Islam ya, bukan saya ya. Semua orang Islam tidak ada satu perintah untuk mencari Injil yang mana yang benar, Taurat bukan mana Injil, yang benar, tidak ada. Nah, intinya gini. Itu. Udah Pak, intinya gini aja, Bapak jawab aja. Bapak berarti tidak tahu dong keberadaan Taurat, intinya gitu kan? Bapak nggak tahu kan keberadaan Taurat, tahu apa tidak? Itu aja Pak. Betul tidak sekali. Tahu. Oke, kalau Bapak perlu tidak tahu. Jadi jawaban saya bukan tidak tahu, tidak perlu tahu. Ya, Bu Deborah ya, tidak perlu tahu karena tidak ada konsekuensi dengan keimanan saya. Sekarang saya mau tanya Pak. Saya boleh saya sekarang tanya ya Pak? Ya, bentar Bu Hadasah. Bentar Pak. Saya selesaikan dulu Bu Hadasah. Nah, berarti Bapak di sini kan tidak tahu ya Pak ya. Tidak tahu nih keberadaan Taurat. Berarti Bapak tidak dapat menjawab pertanyaan ini dong. Bedakan tidak tahu dengan tidak perlu tahu. Berarti tahu. Kalau Bapak nggak perlu tahu, ya nggak bisa. Kan gini loh Pak, maksud saya gini loh Pak, as-sof itu kan ada di Al-Quran. Masa tidak perlu tahu? Berarti kalau Bapak tidak perlu tahu, berarti Bapak tidak percaya dengan as-sof gitu loh Pak. Baik, gini. Definisi tidak perlu tahu itu. Mungkin Ibu. Ya. Gini. Biar saya bicara dulu. Satu-satu dulu. Bentar, kalau Bapak tidak perlu tahu, dan Bapak nggak tahu, ya berarti Bapak nggak bisa jawab gitu loh Pak. Gini Bu. Kita jangan mengklaim siapa-siapa di sini. Ibu bertanya, saya menjawab. Jawaban saya dengar dulu, biar jelas ya, biar nggak muter ya. Tidak perlu tahu artinya apa. Tidak ada perintah lagi yang harus saya laksanakan dari isi Taurat yang Allah turunkan pada umat-umat sebelumku. Semua perintah Allah untuk orang beriman itu telah penuh di dalam Al-Quran. Jadi gitu ya Bu ya. Berarti gini Pak. Ada sekalipun namanya, nggak ada masalah. Benar Pak. Berarti kalau Bapak nggak perlu tahu, berarti kan Bapak kan nggak bisa menjawab. Taurat yang bernama Ahmad di ulangan 18 ayat 18 itu tidak tertulis yang bernama Ahmad. Bapak paham ya Pak ya? Jadi kalau tidak perlu tahu, ya oke makasih. Bapak keluar aja biar ganti yang lain gitu loh Pak. Ya enggak gini Bu Deborah. Berarti Bapak nggak bisa menjawab gitu. Bu Deborah. Ibu ini bertanya pada saya, ya, bertanya pada saya, ya, esensinya ada atau tidaknya terhadap nama Ahmad di
Taurat yang saat ini apa esensinya? Gini Pak, intinya gini Pak, kalau Bapak tidak bisa menjawab atau tidak berarti Bapak tidak tidak bisa menjawab dan Bapak tidak bisa menjawab kalau di Al-Staf itu tidak dia bernubuat ada Ahmad, sedangkan di Ulangan 18 ayat 18 di situ tidak ada yang bernama Ahmad Pak. Kalau Bapak berdiskusi, kalau tahu-tahu, kalau tidak. Kalau Bapak mengeles kayak gini, mendingan saya kick Pak. Maaf Pak, sebelumnya terima kasih Pak. Karena Bapak tidak bisa menjawab. Itu aja. Pak, Bu Deborah, saya boleh ngomong sebentar. Ibu Berarti Deborah tidak paham teknik komunikasi ya. Pak Sahrul itu tidak mau menjawab dan jawabannya salah. Jadi nggak perlu Bu. Komunikasi, pahami dulu. Masuk. Jadi Pak Sahrul sebenarnya Bapak masuk ke sini salah. Karena apa? Karena niatnya Bapak itu sebenarnya tidak untuk menjawab dengan kata statement Bapak, saya tidak mau tahu. Padahal judulnya nih Pak, saya baca judulnya ke Bapak Kak. Di mana nubuatan bernama Ahmad dalam Taurat. Ini loh itunya Pak, topiknya itu. Jadi ketika Bapak datang ke sini, artinya Bapak peduli dengan judul ini karena orang-orang yang di sini ingin bertanya tentang ini, sementara Bapak tidak mau tahu. Dengan tidak mau tahu itu sebenarnya posisi Bapak untuk masuk ke sini adalah tidak benar. Artinya apa? Justru saya masuk di sini ingin menunjukkan kepada audiens bahwa judulnya ini Anda tidak paham gitu loh. Anda udah tidak mengatakan tidak tahu, tidak. Jadi gini Pak, berarti kalau Bapak di sini saya bilang ya Pak ya, kalau Bapak tadi kan udah saya udah bilang kalau Bapak tidak bisa berdiskusi dan tadi saya jawab Bapak tidak bisa dan nggak mau tahu, berarti makasih Pak, Bapak nggak bisa diajak diskusi. Maaf ya Pak, saya kick ya Pak ya. Bu Deborah boleh saya tanya satu lagi ke Pak Syahrul. Bertanya sisi lain. Akhirnya teman-teman, moderator Rumah Apologet Kristen tidak bisa bersabar lagi menghadapi cara menjawab dari Bapak Syahrul ini ya, yang mana diharapkan tadinya dia bisa mencerahkan pertanyaan dari para penanya dari umat Kristen, ternyata malah berputar-putar dan tidak jelas apa yang dijelaskan oleh Bapak Syahrul ini. Dan ketidaksabaran dari moderator Rumah Apologet Kristen akhirnya menendang Bapak Syahrul keluar ya. Nah, kita akan lihat apa komentar dari teman-teman yang ada di dalam diskusi tadi ya. Kita coba dengar ya. Sambil kita diskusi nunggu Pak Ibnu Kalam ya Pak ya. Saya orangnya gini loh Pak, kalau diskusi iya enggak atau memang di Taurat nggak ada. Loh kok dia nggak mengakuin Taurat, nggak mengakuin keberadaan Taurat. Emang di Taurat di sini banyak loh Pak. Itu berarti dengan dia nggak mengakuin, berarti dia nggak mengakuin Al-Qur'annya dong, asafnya itu dong. Sedangkan di situ tertulis di Alkitabnya gitu loh. Iya, jelas itu. Memang sering kan posisinya Pak Syahrul kan seringkali beda sendiri kan ya. Misalnya salah satu kali lalu saya ingat ya tentang memukul dalam hadis ya. Kalau yang masuk bukan ya, kita prioritaskan Pak Ibnu Kalam. Saya masih ngefans juga dengan beliau, Pak Ibnu Kalam. Kali lalu kan Pak Syahrul itu melakukan kesalahan yang sebenarnya menurut saya itu nggak etis. Dia nggak mau tahu, tapi dia masuk ke sini. Itu nggak. Jawabannya saya nggak mau tahu. Ada di Taurat apa enggak gitu. Ya nggak tepat dong dia masuk ke sini. Itu. Polanya kan sama seperti ketika dia menanggapi soal hadits yang membolehkan memukul istri kan. Ada satu jawaban yang beyond hadits atau beyond melampaui ayat hadis itu. Dia katakan memangnya kalau tertulis memukul dalam hadis, lantas saya bisa memukul gitu kan, lantas saya boleh memukul. Nah itu kan satu jawaban yang beyond ya, melampaui yang tertulis.
kan. Dalam arti tertentu kan itu ya secara umum itu bisa positif, karena dalam ayat-ayat tertentu lain, misalnya ayat-ayat perang atau ayat-ayat kekerasan lain kan, kalau orang melampaui ayat-ayat kekerasan itu kan, itu yang terjadi sekarang di negara ini kan. Kalau justru ayat itu yang dipraktekkan, nah itu bisa kacau kan, terjadi kekacauan. Ya, Gitu. yang paling Itu fatal, pola yang saya lihat dari Pak Sarul. Gitu. Maaf teman-teman, kalau yang lainnya saya kick, bukan saya nggak boleh, kita prioritaskan Pak Ibnu Kalam dulu, soalnya mungkin dia agak susah masuknya karena satu kendala itu, dan studio full terus ya, yang lainnya saya kick.